فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 130 di dalam Bidayah wa Nihayah jilid 1 ini. Qalu, para mufassirun mengatakan, falamma, ini betul ya atau bawah, bawah. Wa qala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Atau Ini sudah. Aywa, betul kan yang ini wa'id kulna ya? Aywa, fasajadu illa iblis, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Kana minal jin. Ini mengisyaratkan memang dia dari jenis yang lain. Namun kenapa dia diperintahkan untuk sujud juga? Ya terserah Allah, semuanya disuruh sujud, tapi menggunakan lafaz taghlibiyah, yaitu malaikat. Karena malaikat entah berapa bilion, berapa miliar, iblis cuma satu. Maka perintah kepada mereka semua cukup, untuk iblis juga masuk karena dia ada di tengah-tengah mereka walaupun jenisnya lain. Kemudian ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dan Ibnul Qayyim, asal dari jenis dia mengkhianati dia sekarang. Para malaikat tercipta dari cahaya, senang untuk taat dan tetap tentram, sementara iblis jiwanya berkobar tatkala ada perintah macam itu. Thayyib, fa fasaqa an amri rabbih, maka dia durhaka. Fasaqo artinya asalnya adalah al-fusuq, adalah al-khuruj anit ta'ah. Assalamualaikum. Maka dia keluar dari ketaatan kepada Rabbnya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Maka Allah Ta'ala bertanya dengan pola pengingkaran. Apakah setelah kalian tahu cerita itu, wahai umat manusia, fa'u ta'qib, menunjukkan cerita sebelumnya itu menjadi sebab yang layak dipertimbangkan. Setelah kalian tahu jin, yaitu iblis memang durhaka seperti itu, maka apakah kalian wahai umat manusia menjadikan dia dan keturunannya sebagai wali-wali, bukannya diriku? Na'udzubillah. Allah Ta'ala telah mengatakan apa? Wala tatakhidu min duni awliya min duni. Aywa. Wala tatakhidu min duni awliya. Kalian jangan menjadikan para wali selain diriku. Baik. Wahum lakum adu, sementara mereka adalah musuh bagi kalian. Baik. Bagaimana musuh dijadikan sebagai wali? Ini adalah kezaliman tentunya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, bi'salidz zalimina badala. Baik. Alangkah buruknya pengganti untuk orang-orang yang zalim. Allah yang maha penyayang, yang Allah Ta'ala adalah maulahumul haq, wali mereka yang sebenar, justru ditinggalkan, namun malah berloyalitas kepada iblis dan bala tentaranya, cari khodam kepada mereka dari jenis mereka. Tak cukupkah Allah sebagai wali? Tak cukuplah kemudian para malaikat dan kaum mukminin sebagai wali? Ini orang yang sangat zalim tentunya. Baik. Fa ahbata iblisa minal mala'il a'la. Wala tattakhidhu min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Jangan kalian menjadikan selain Allah sebagai wali-wali. Sedikit sekali dari kalian yang menyadari itu. Iya, sering baca surat Al-Kahfi namun tidak mengamalkannya, sering membaca surat Al-A'raf namun tidak mengamalkannya. Siapa yang layak jadi wali, mereka tak paham. Malah setia kepada tentara syaitan, dianggap sebagai mungkin khatamul auliya. Ujung-ujungnya syirik lagi. Maka Allah menjatuhkan iblis dari kalangan al-mala'il a'la. Malak memiliki dua makna minimalnya. Yang pertama adalah asyraful qaum, yaitu para pembesar atau para bangsawan dari suatu kaum. Al-malak makna kedua artinya adalah al-jamaah, kumpulan. A'la yang tertinggi. Na'udzubillah, tatkala durhaka pada Allah maka jatuh nilainya. Baik. Sebagaimana semakin taat kepada Allah, maka semakin tinggi nilainya itu. Allahul musta'an. Wa harrama alaihi
qadaron sakana yaskunu ayyaskunah, dan secara takdir Allah mengharamkan iblis untuk tinggal di al-mala'il a'la, di kelompok bangsawan yang tertinggi itu. Fanazala ilal ard, maka dia turun ke bumi, haqiran dzalila, dalam keadaan hina dan nista, hina dan rendah, hampir sama ya maknanya ini. Mad'umam madhura, mad'um kata para ulama sama dengan madmum, yaitu tercela, madhura terusir, mutawa'adan binnar, dan diancam dengan api neraka. Alhamdulillah, karena tak mau bertaubat. Wa huwa wa manittaba'ahu huwa wa manittaba'ahu minal jinni wal ins. Baik, tatkala ini ada yang perlu diatofkan kepada dhamir di situ, maka dhamirnya dimunculkan. Baik. Huwa yaitu dhamir sebagai apa? Badal dari dhamir yang ada dalam mutawa'adan itu, dhamir maf'ul bih yang tersembunyi. Maf'ul bih tapi apa? Tapi statusnya dohirnya adalah naibul fa'il, mutawa'adan ay alladzi tuwu'ida. Berarti apa? Ada naibul fa'il yaitu huwa. Baik. Agar sesuai untuk diatofkan di situ. Dia dan orang yang mengikuti dia dari kalangan jin dan manusia. Illa annahu, hanya saja dia itu ma'adzalika jahidun kullal jahad. Bersamaan dengan itu dia benar-benar sangat bersungguh-sungguh. Tayyib, kullal jahad sebagai apa? Hal maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq libayani nau'iyatil juhud, menjelaskan jenis kerja kerasnya. Jenisnya apa? Paling bekerja keras. Ala idlali bani Adam, untuk menyesatkan bani Adam. Bikulli tariq wa bikulli marsad. Marsad betul ya? Ataukah iya marsad, kalau dikasrohkan sodnya di fathah, di alif mirsad. Baik. Yaitu dengan segala jalan dan di setiap tempat pengintaian. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan iblis, ucapan yang tidak pernah dimansuh tapi buruk. Na'udzubillah. Ara'aitaka hadzal ladzi karamta alai. Bagaimana pandanganmu ya Allah? Ini sendiri sudah sangat lancang kalimat seperti itu. Ini kalau polanya sesuai dengan babnya, yaitu pertanyaan, hamzahnya hamzah istifhamiyah. Kalau jumhur mengatakan ara'aita dan ara'aitaka, ini maknanya adalah akhbirni. Ini pun lebih parah lagi ya. Kabarkan kepada saya wahai Allah. Ini na'udzubillah. Betul-betul tidak punya adab. Orang ini yang mana engkau muliakan dia di atas saya. La in akhartani ila yaumil qiyamah. Dalam qiraah lain ada isba, yaitu dengan ya yang dimunculkan, akhartani. Apabila engkau benar-benar mengakhirkan saya, menunda ajal saya sampai hari kiamat, menunda kematian saya sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatah, pasti saya akan menyesatkan keturunan dia. Mungkin Adam boleh diselamatkan, boleh dimaksumkan, kecuali yang Allah kehendaki, case untuk apa? Keluar dari surga. Tapi secara umum Nabi adalah maksum. Keturunan dia yang akan saya sesatkan, illa qalila, kecuali sedikit, qalilan minhum. Ada jar majrur yang terhapus agar apa? Sesuai dengan kembali ke lafadz dzurriyyah. Karena dzurriyyah secara lafadz dia mufrad, namun secara makna dia adalah jamak, maka ada minhum tersembunyi. Sedikit dari mereka yang selamat. Qalat hab, maka Allah berfirman, pergilah engkau. Na'udzubillah, bukan didekatkan kepada dirinya termasuk muqarrabin, malah terusir. Na'udzubillah. Famang tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'am maufura. Maka barang siapa mengikuti dirimu dari kalangan mereka, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan untuk kalian, balasan yang telah diperbanyak, maufura. Baik, bukan hukuman sedikit tapi hukumannya banyak. Naudzubillah. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api itu padam, maka akan kami tambahkan untuk mereka gejolaknya. Fadzuqu falan nazidakum illa azabah. Maka rasakanlah, maka kami tidak akan menambahi kalian kecuali siksaan. Naudzubillah. Allahumma musta'an. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku
engkau tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Oh, lompat, afwan. Wastafziz man istata'ta minhum. Maka istafazza itu menggerakkan atau menggoyangkan jiwa. Yaitu apa? Menggoda, intinya godalah orang yang engkau mampui dari kalangan keturunan mereka tadi itu, keturunan Adam tadi itu. Godalah dia bisautika wa ajlib alaihim, dengan suaramu. Sejumlah salaf memasukkan bisautika, yaitu adalah al-mazamir, yaitu seruling-seruling, dan alatul ghina, alat-alat nyanyian itu. Karena apa? Dia lebih memabukkan daripada khamr itu sendiri. Khamr memabukkan melalui mulut, sementara yang nyanyian ini lebih memabukkan melalui telinga memang. Nauzubillah. Orang senang untuk menjauhi khamr, tapi untuk menjauhi musik, setengah mati. Terutama orang-orang yang apa itu masih anak-anak, hafalan masih hebat kan. Kita waktu kecil rata-rata kita hafalannya hebat. Kita dengar walaupun kita tidak ingin, tapi boleh jadi sampai tua kita masih hafal lagu itu. Susah. Tapi untuk khamr mungkin apa? Boleh berpuluh-puluh tahun kita tak minum khamr, alhamdulillah. Tapi yang ini sangat susah karena memang lebih memabukkan dia, lebih terasa sedap di jiwa. Apa? Kan mengajak untuk nostalgia. Bahaya seperti itu. Istilahnya apa? Memang ini membahayakan. Kadang kita tidak ingin, belum tahu ini itu, tapi di jalan-jalan, terutama Indonesia, di sini tenang, di Malaysia cenderung tenang, di sana betul-betul konsep di jalan-jalan. Memang, aduh. Tapi lebih baik, paling tidak dibanding Indonesia. Di sini cenderung lebih tenang. Tetangga-tetangga jarang ada suara itu. Tapi di Indonesia susah. Iya betul, hampir setiap rumah, bukan setiap kampung. Akhirnya tanpa kita niat hafal pun hafal juga. Alhamdulillah, menghafal Quran sehari susah setiap ayatnya, tapi menghafal lagu itu cepat. Alhamdulillah. Karena apa? Jiwa kita condong ke situ, condong kepada yang buruk-buruk. Nah, ini masuk di dalam suara syaitan. Makanya Abu Bakar dengan fikihnya menyatakan sebagai apa? Itu adalah mizmarus syaitan. Dan Rasulullah menyepakati itu. Kemudian dikatakan di sini wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik, dan datangkan kepada mereka pasukan berkudamu dan pasukan jalan kakimu. Allahul musta'an. Makanya iblis satu tapi bala tentaranya banyak. Kita satu orang tidur tapi boleh jadi iblis berganti setan-setan bergantian mengganggu kita. Dalam tidur pun diganggu dengan ini dan itu. Naudzubillah. Kenapa dia nggak tidur seakan-akan? Mungkin dia tidur tapi dia ada temannya, ada shift-shiftnya. Ini yang pening kita. Kalau tidak dijaga oleh Allah melalui tentaranya. Na'udzubillah. Wa syarikhum fil amwali wal aulad, dan sekutuilah mereka di dalam harta benda mereka dan anak-anak mereka. Na'udzubillah. Kita yang susah payah kerja, tahu-tahu dia ikut makan gara-gara kita tidak membaca bismillah. Kita susah payah beli apa itu mungkin katil di IKEA barangkali, demikian pula tilam dan lopilo, tahu-tahu dia ikut tidur juga. Alhamdulillah. Kita susah payah untuk kumpul-kumpul duit untuk apa itu melamar wanita, tahu-tahu iblis ikut tidur satu selimut. Naudzubillah. Gara-gara kita tidak mau membaca bismillah dan semacamnya. Wal aulad, demikian pula anak-anak, karena tidak zikir tatkala menggauli istri, anak yang muncul jadi ada karakter-karakter yang buruk. Naudzubillah. Makanya memang ada doa untuk itu. Allah Ta'ala mengizinkan secara takdir. Makanya perintah tadi bukan perintah syar'i, tapi perintah kauni. Diizinkan untuk itu. Dan kita telah diberi persenjataan kalau kita memang mau mengamalkan senjata tadi. Allahul musta'an. Permusuhan yang separah ini. Wa'idhum, dan berikan janji-janji kepada mereka, tetapi janjinya ma'ruf, tidak akan ditunaikan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan syaitan tidak menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan belaka. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa ba'atukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah menjanjikan pada kalian dengan janji yang benar, sementara saya menjanjikan pada kalian dan saya menyelisihinya. Tapi orang malah lebih percaya sama syaitan. Alhamdulillah. Wallahul musta'an.
Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku, engkau tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, ini ibadi ini adalah ubudiyah khosoh, bukan ubudiyah yang sifatnya ammah. Jelas orang kafir juga hamba Allah. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini, orang yang memang mau memperhambakan diri kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ubudiyah khosoh. Maka yang mau seperti ini, maka Allah yang menjadi wali mereka, sehingga setan tidak akan mampu melawan mereka, tidak akan mampu untuk mengalahkan mereka, kecuali jika merekanya sendiri yang takhallau, memang melepaskan diri dari perwalian Allah. Naudzubillah. Wa kafa bi rabbika wakila. Ini janji Allah Ta'ala untuk kaum mukminin, dan cukuplah Rabbmu itu sebagai wakil, sebagai yang mengurusi. Ya, kalau setan yang mengurusi, celaka kita. Tapi kalau Allah yang mengurusi, kita akan selamat. Wa sanadkurul qissata mustafadatan inda dzikri khalqi Adam alaihi salam. Dan kami akan menyebutkan cerita tentang masalah ini mustafadah secara menyebar, yaitu bukan hanya 1-2 hadis. Tatkala menyebutkan penciptaan Adam alaihi salam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.